Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Wa ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim wa ballaga rasulun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, tepajari pataraka tandra papoji nania asukuru kemaraja lauri sisi arajanna pangallahu ta'ala nasabat nalaki adisik disingeng nania pape nyameng terutama na umuruk malampe nato pada angka maka tudat-tudangeng ribola mafacinna pangallahu ta'ala pangolo watakaleta pangolo landro aleta de gaga akatta saliwanna tuntu iriona pangallahu ta'ala makuto para salawat na niya mapasalamat suku lori alam malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai contoh, Nabi sebagai uswatun hasanah, suri toladan umat Islam. Nabi yang telah mengangkat derajat umat Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman yang serba modern ini. Jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah berada di bulan Jumadil Akhir. Dan insya Allah kita akan sampai di bulan Rajab atau peringatan Isra Mi'raj. Jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, di hari yang paling mulia ini, mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita, melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita, melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya sebagai khatib menyampaikan ada 3 keutamaan, ada 3 keistimewaan memuliakan hari Jumat di bulan Jumadil Akhir. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna yaumal jumati sayyidul ayyam wa as-samuha indallah." Sesungguhnya hari Jumat itu pemimpin seluruh hari. Maka muliakanlah hari Jumat itu dengan senantiasa memperbanyak mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hari yang paling mulia ini, kita dianjurkan untuk senantiasa memperbanyak salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sitongan-tongan na fang Allah Ta'ala. Nanti malaikat nama salawat lari Nabi ta. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda penghormatan, sebagai tanda papa kalebi lari Nabi ta. Maka di hari yang paling mulia ini kita dianjurkan untuk senantiasa memperbanyak salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatun sallallahu alaihi asyar." Barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahidatun, sekali saja, maka Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada kita asyarah, 10 kali. Begitu indahnya salawat itu ketika kita ucapkan di hari kemuliaan kita ini, yaitu hari Jumat. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tunduk dan bersedih. Al-bakhilu masukirtu endahu falam yusalli alayya. Kata Rasulullah, di antara umatku yang paling kikir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika azan sudah dikomandangkan, disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia tidak bersalawat kepadanya. Kata Rasulullah, al-bakhilu man sukirtu indahu falam yusalli alayya. Itulah umatku yang paling kikir. Jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di hari yang paling mulia ini kita dianjurkan untuk senantiasa memperbanyak doa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dulunya, ketika kita selesai melaksanakan sholat kewajiban, sholat sunnah, kita duduk-duduk sejenak bermunajat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi salah satu pergeseran di saat ini, ketika kita selesai melaksanakan sholat kewajiban, sholat sunnah, terkadang ketika kita sudah salam langsung meninggalkan tempat duduk kita, lupa kita untuk bermunajat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, pada hari Jumat terdapat waktu yang tidaklah seorang hamba muslim salat dan meminta kebaikan kepada Allah kecuali Allah akan mengabulkannya. Jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah." Hai orang-orang yang beriman, apabila tiba seruan, apabila azan sudah dikomandangkan, maka bergegaslah untuk melaksanakan kewajibanmu dan tinggalkan segala aktivitasmu. Perbandingan kita, kaum Nasrani, kaum Yahudi, merupakan hari kemuliaannya dia, hari Sabtu, hari Minggu. Dia rela meninggalkan segala aktivitasnya demi merayakan yang namanya hari kemuliaannya dia. Kita sebagai umat Islam diberikan hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari Jumat. Terkadang saudara-saudara kita masih ada yang lebih mementingkan aktivitas dunianya daripada kewajibannya. Jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu saja, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila." Hai orang-orang yang beriman, berzikir di waktu pagi dan petang. Maka dianjurkanlah kita untuk senantiasa memperbanyak zikir kita, memperbanyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di hari yang paling mulia ini
kita dianjurkan untuk senantiasa memperbanyak membaca Al-Quran. Salah satu pergeseran di saat ini dan salah satu penelitian saya mengajar di salah satu instansi negeri di mana saya suruh membaca suratul Fatihah di hadapannya, dia tidak tahu membaca suratul Fatihah. Di mana keperan kita sebagai orang tua membimbing anak-anak kita untuk senantiasa mencintai Al-Quran. Maka dari itu, mari kita budayakan di keluarga kita, khususnya anak-anak kita, untuk senantiasa mencintai Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Maka tugas kita sebagai kepala keluarga, mari kita mengajak, mendidik, membimbing anak-anak kita untuk senantiasa mencintai Al-Quran. Dan mari kita sisihkan waktu kita sejenak, minimal 1 ayat dalam sehari. Karena ladang pahala ketika kelak orang tua kita meninggal, siapa lagi kalau bukan keluarganya atau anak-anaknya yang membacakan Al-Quran. Jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum dia wafat, saya tinggalkan 2 perkara ketika engkau berpegang teguh kepadanya, yaitu kitab Allah wa sunnatur Rasul, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, mari kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tanda kecintaan kita kepada beliau. Kemudian yang kedua, mari kita senantiasa memperbanyak doa kita dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang berdoa saja belum tentu diterima doanya, apalagi orang yang tidak berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika engkau berdoa, niscaya akan kuperkenankan doamu. Kemudian yang ketiga, mari kita budayakan di keluarga kita, khususnya anak-anak kita, untuk senantiasa mencintai Al-Quran. Barakallahu li wal fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbal minni wa in kunti tilawatahu was samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Wa ya ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa wasqina tibaa wa arinal batila batila wasqina tinaba. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tattaqun. Wa la syukrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqim.